Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novi Indrawati Sagita pada video pembelajaran mata kuliah metode riset terapan. Kali ini kita akan membahas tentang penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi merupakan salah satu metode penelitian yang bisa digunakan oleh mahasiswa ketika ingin mengevaluasi suatu program pemerintah. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas bagaimana melaksanakan penelitian evaluasi. Sebelum membahas tentang penelitian evaluasi, kita akan membahas dulu definisi evaluasi. Menurut Staffelbeam tahun 2007, evaluasi adalah proses penggambaran, penemuan dan penyediaan informasi secara deskriptif, dan pertimbangan tentang nilai dan manfaat dari beberapa tujuan program yang telah direncanakan, diimplementasikan, dan pengaruhnya untuk membimbing para pembuat keputusan, menilai akuntabilitas, serta memahami fenomena ketika dilaksanakannya suatu program. Penelitian evaluasi banyak dilakukan dalam ilmu-ilmu sosial untuk menilai aktivitas manusia dengan cara yang sistematis dan formal. Dalam riset terapan studi pemerintahan, penelitian evaluasi dapat juga digunakan untuk menyelidiki seberapa baik suatu program atau kebijakan berjalan efektif dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penelitian evaluatif menghasilkan suatu kesimpulan yang menyatakan bahwa hal yang dievaluasi berhasil terlaksana, mempunyai manfaat, bernilai, atau program itu merupakan program yang penting. Sehingga hasil dari penelitian evaluasi ini dapat memberikan rekomendasi apakah program, kebijakan, sistem, atau produk yang diimplementasikan layak dilanjutkan, perlu diperbaiki, atau dihentikan sama sekali. Tentu saja suatu tujuan dan kegiatan dinyatakan telah tercapai secara efektif apabila telah memenuhi indikator kualitas dan kriteria efektivitas yang ditetapkan secara baku. Ada beberapa jenis penelitian evaluasi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah evaluasi formatif. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan apakah implementasi sesuai dengan tujuan dan rencana yang dimaksud. Penelitian evaluasi formatif ini dilakukan pada saat program atau kegiatan baru sedang dikembangkan atau pada saat program atau kegiatan yang sudah ada sedang diadaptasi atau dimodifikasi. Sehingga penelitian evaluasi formatif ini dilaksanakan pada saat program tersebut sedang dilaksanakan. Dan evaluasi formatif ini berorientasi pada perbaikan dan menggali hambatan-hambatan apa yang mempengaruhi implementasi program. Yang kedua adalah evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan sesudah program selesai dilaksanakan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai hasil tingkat pencapaian program, apakah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pada evaluasi sumatif juga mengukur dampak program dalam menangani masalah yang dialami oleh kelompok sasaran, dan bagaimana suatu program mempengaruhi kehidupan masyarakat. Evaluasi sumatif ini sangat penting dalam pengambilan keputusan mengenai kelanjutan atau penghentian dari sebuah program pemerintah. Penelitian evaluasi memiliki beberapa tujuan, diantaranya memberikan penilaian tentang kualitas, kelayakan, dan efektivitas suatu program. Yang kedua, memberikan rekomendasi dan memfasilitasi perbaikan program atau mengambil keputusan tentang keberlanjutan dari sebuah program. Apakah program perlu diteruskan, diperbaiki, atau dihentikan. Serta menghasilkan pengetahuan di mana apabila penilaian evaluasi didasari oleh perspektif akuntabilitas, pencapaian tujuan organisasi,
perspektif perkembangan, dan jika evaluasi program menyatakan suatu program tersebut berhasil menghasilkan sebuah perubahan, maka penelitian evaluasi ini bisa berkontribusi untuk menghasilkan pengetahuan dan mengembangkan program yang sama di tempat yang lain. Tidak hanya evaluasi program, penelitian evaluasi juga dapat mengkaji tata kelola organisasi serta menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan produktivitas organisasi. Evaluasi program dan organisasi memiliki cakupan wilayah yang sangat luas, mulai dari skala internasional, nasional, lokal, sampai pada institusi organisasi terkecil di kewilayahan seperti kecamatan, kelurahan, dan desa. Oleh karena itu, mahasiswa tidak perlu khawatir karena penelitian evaluasi tidak akan pernah kehabisan permasalahan untuk diteliti, karena setiap lembaga pemerintah pasti menjalankan program dan atau kegiatan. Dalam penelitian evaluasi terdapat beberapa model, salah satunya adalah CIPP, singkatan dari konteks, input, proses, dan produk. Evaluasi CIPP termasuk model manajemen analisis yang banyak digunakan untuk mengevaluasi keputusan atau kebijakan. Namun dalam perkembangan lebih lanjut, CIPP juga digunakan untuk mengevaluasi program. Model evaluasi CIPP dilakukan untuk memahami aktivitas-aktivitas program, mulai dari munculnya ide pelaksanaan program hingga hasil yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut. Model evaluasi CIPP ini juga untuk mengevaluasi apakah program itu telah dilaksanakan dengan langkah-langkah yang benar. Evaluasi CIPP dapat dilakukan baik untuk evaluasi formatif maupun evaluasi sumatif. Namun, tujuan evaluasinya berbeda. Evaluasi formatif bertujuan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan program, sedangkan evaluasi sumatif bertujuan untuk menilai akuntabilitas program. Sekarang kita membahas tentang komponen CIPP. Pertama adalah evaluasi konteks. Evaluasi konteks dilakukan untuk mengidentifikasi latar belakang dan pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diusulkannya sebuah program. Informasi yang digali antara lain, apakah keputusan tentang ide program diambil sesuai dengan potensi lembaga yang melaksanakannya. Evaluasi konteks juga dilakukan untuk menguji apakah tujuan dan prioritas program telah dirancang berdasarkan analisis kebutuhan. Yang kedua adalah komponen input. Komponen input dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sumber daya dalam melaksanakan program, mulai dari sarana prasarana, manusia, dan biaya, material, machine, man, and money. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan apakah strategi pemecahan masalah dan perancangan tahapan-tahapan kegiatan sudah relevan, layak, dan ekonomis sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Misalnya dengan mengidentifikasi kesesuaian antara rencana kegiatan dengan biaya dan waktu yang disediakan. Yang kedua, mengevaluasi kapabilitas sumber daya manusia untuk melaksanakan program dan ketersediaan sarana prasarana untuk melaksanakan program. Yang ketiga adalah komponen proses. Evaluasi proses bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprediksi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan cara mencatat dan mendokumentasikan setiap kejadian dalam pelaksanaan kegiatan program, serta memonitor kegiatan-kegiatan yang berpotensi adanya hambatan serta kesulitan yang tidak diharapkan. Dari evaluasi proses juga dapat ditemukan informasi-informasi yang mempengaruhi pelaksanaan program yang sesungguhnya di luar prediksi ketika merencanakan sebuah program.
Dan evaluasi proses juga itu menilai dan menjelaskan proses pelaksanaan program secara aktual. Yang keempat adalah komponen produk. Tujuan utama evaluasi produk adalah untuk mengukur, menginterpretasikan, dan memutuskan hasil yang telah dicapai oleh program. Apakah program yang dilaksanakan telah memenuhi kebutuhan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dan evaluasi produk juga dilakukan untuk mengukur dampak jangka panjang, yaitu dampak program yang diharapkan atau tidak diharapkan, atau dampak positif dan negatif. Evaluasi produk dilakukan dengan menggunakan pengukuran-pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif. Evaluasi produk dapat dimulai dengan mengukur kinerja sasaran program yang menggunakan beberapa alat pengukur kinerja, serta evaluasi produk membandingkan hasil pelaksanaan program dengan kriteria atau standar produk atau tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada evaluasi produk, Stafelbeam mengembangkan 4 komponen evaluasi produk, yaitu impact, effectiveness, sustainability, dan transportability. Evaluasi impact dilakukan untuk menilai kemampuan sebuah program dalam mencapai target sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi efektivitas digunakan untuk mencatat dan menilai apakah program tersebut dapat mencapai hasil yang berkualitas atau tidak. Evaluasi sustainability atau keberlanjutan dilakukan untuk menilai apakah program tersebut memberikan kontribusi terhadap perubahan yang lebih positif sehingga berpeluang untuk dilanjutkan atau tidak. Dan kemudian evaluasi transportability dilakukan untuk menilai apakah program tersebut bisa diadaptasi dan diterapkan di wilayah lain. Dalam melakukan penelitian evaluasi, fakta-fakta yang dapat digali bisa dari hasil survei, observasi, wawancara, maupun pengukuran data-data kuantitatif secara deskriptif maupun inferensial. Untuk menghasilkan kesimpulan evaluatif, itu mengukur apakah program yang dilaksanakan memiliki dampak kecil, besar, atau sedang, dan apakah program tersebut tepat sasaran, dan apakah program yang dilaksanakan menunjukkan kebutuhan yang sebenarnya dan tidak membuang-buang sumber daya. Penelitian evaluasi program dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, baik metode kualitatif, kuantitatif, maupun mixed method. Nah, karena bisa menggunakan berbagai metode tersebut, maka tidak jarang penelitian evaluasi juga menggabungkan 2 data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Dengan melihat variasi jenis data yang dikumpulkan pada setiap komponen evaluasi, menunjukkan bahwa evaluasi program yang menggunakan CIPP dapat menggunakan penggabungan beberapa jenis metode dan alat pengukur data. Apabila peneliti hendak melakukan penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif, maka peneliti tidak memerlukan alat ukur yang rumit. Peneliti dapat memperoleh data dari beberapa dokumen, mulai dokumen dari usulan program, dokumen perencanaan program, dokumen sumber daya, dan dokumen-dokumen hasil pelaksanaan program. Informasi lain yang mendukung yang dapat diperoleh oleh peneliti bisa melalui wawancara dengan pimpinan program, staf pelaksana, masyarakat kelompok sasaran yang memanfaatkan program, dan para pengguna yang memanfaatkan dampak dari program tersebut. Subjek dan sumber data penelitian dalam model evaluasi CIPP secara otomatis diambil dari subjek yang terlibat dalam pelaksanaan program. Demikian materi tentang penelitian evaluasi, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan pemahaman
kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa menggunakan metode evaluasi ini sebagai salah satu metode yang digunakan dalam riset terapan pada tugas akhir nanti. Akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.